Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreasi, kembali lagi bersama saya Mr. Kreasi. Alhamdulillah, semoga keadaan kita hari ini dalam keadaan baik. Ya, hari ini saya akan kembali sharing kepada Anda semua tentang tema bagaimana kita mensyukuri apa saja yang datang dari kehidupan kita, dan bagaimana kita selalu berprasangka baik ya dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi. Para sahabat, setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang bahagia, ya, kehidupan yang aman, tentram, sejahtera, ya, penuh dengan kesenangan dan sebagainya. Tapi para sahabat, kita juga harus sadar bahwa keadaan seperti itu tidak melulu akan kita rasakan sebagaimana yang kita harapkan. Ya, selalu ada dua rasa yang saling bergantian. Ya, sebagaimana pasangan-pasangan juga dalam kehidupan kita ini saling berpasangan para sahabat. Ya, ada laki, ada perempuan, ya. Ada malam, ada siang. Kemudian begitupun dalam menjalani kehidupan ini para sahabat. Ada orang yang memang hidupnya kelihatannya diberikan kemudahan, ada juga orang yang hidupnya merasa selalu diberi kesusahan para sahabat. Ya, jadi untuk memaknai seperti ini, bagaimana sih cara kita menyikapi berbagai macam keadaan dalam hidup kita? Ya, jadi pada prinsipnya tadi kita tidak bisa selalu hanya mengharapkan ya keadaan yang baik-baik saja. Dalam kehidupan kita ini tentu kita memang tidak menginginkan ya namanya rasa sakit, kecewa, ya dan sebagainya. Kita tidak menginginkan kehidupan yang tidak nyaman, ya dan sebagainya. Tapi para sahabat, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang silih berganti dengan berbagai macam keadaan ini dengan cara yang baik dan benar. Baik para sahabat, sebagaimana saya sampaikan kemarin, jadi beberapa hari ke depan saya akan sharing kepada sahabat semua, mereview buku saya ini Bisa Karena Allah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil satu tema, yaitu keluarga kaya hati tapi miskin harta. Ya, para sahabat, sebagaimana saya tadi buka dengan memberikan gambaran bahwa kita memang selalu ingin atau berharap kehidupan yang nyaman, baik, tentram, sejahtera, segala keinginan kita terpenuhi. Tapi para sahabat, sebenarnya kalau kita mau mencoba mencari sisi lain dari kehidupan kita, taruhlah dalam artian ini keluarga kita, ya, dalam artian juga di sini keluarga saya para sahabat. Dikala itu saya pengennya memang berada dalam keluarga yang mampu untuk memenuhi kehidupan saya. Tetapi pada kenyataannya para sahabat tidak demikian. Banyak hal yang saya rasakan, yang saya inginkan itu sulit sekali terpenuhi karena kondisi ekonomi keluarga. Jadi para sahabat, saat itu saya merasa kok kehidupan saya begitu taruhlah miris ya dibanding kehidupan orang-orang yang saya lihat nyaman sekali ya. Teman saya pengen motor, bisa dibelikan motor oleh orang tuanya, ya bisa bermain game dan sebagainya. Di sisi lain, saya untuk menuntut hal-hal demikian sangat susah para sahabat. Makanya hanya terus menahan keinginan, ya harus bersabar dengan situasi keadaan seperti itu. Nah, itu sering saya rasakan para sahabat. Tetapi setelah saya sadari bahwa dalam kondisi seperti itu ternyata ada sisi lain yang bisa saya lihat dari keluarga saya yang mesti saya syukuri. Nah, kenapa saya beri di sini judul keluarga kaya hati tapi miskin harta? Ini sebenarnya kondisi kehidupan keluarga saya pada saat itu. Ya, saya bukan ingin membangga-banggakan dari segi orang tua ayah saya atau ibu saya ataupun menjelek-jelekan, bukan para sahabat. Tapi saya mau melihat sisi apa atau sisi baik mana yang bisa saya dapatkan sehingga rasa syukur itu hadir dalam kehidupan saya. Nah, saya
secara sadar melihat bahwa memang kondisi ekonomi keluarga saya pada saat itu dalam keadaan ekonominya ya kurang baik para sahabat, sehingga ya seperti tadi keinginan-keinginan banyak yang tidak bisa direalisasikan atau tidak bisa saya dapatkan. Nah, tetapi saya memiliki seorang ayah ya yang begitu penyabar, tenang, ya jarang sekali dia bersuara keras dan memberikan contoh-contoh kebaikan dalam kehidupan saya. Jarang sekali para sahabat saya dimarahi, dilarang ini dan sebagainya. Tetapi orang tua saya, khususnya ayah saya ini memberikan contoh. Nah, saya melihat di situ seorang ayah, walaupun dalam kondisi ekonomi sulit, dia memberikan harapan saya sebagai anak untuk menuntut hal-hal yang demikian saya sebutkan tadi. Tetapi dari sisi lain ternyata saya punya orang tua, seorang ayah yang sangat luar biasa, ya, dengan sifatnya seperti itu. Dan ternyata itulah yang harus saya syukuri. Ya, saya juga merasa memiliki seorang ibu ya yang punya kepribadian yang baik, ya, orangnya riang, ya, kemudian suka membantu orang lain, kasih sayang dan perhatiannya sangat saya rasakan dalam kehidupan saya. Ya, walaupun mungkin dari segi ekonomi dia tidak mampu memenuhi keinginan saya pada saat itu, tapi sisi lain itu yang mencoba saya syukuri para sahabat. Sehingga suatu hari saya berpikiran suatu saat nanti saya akan berusaha bagaimana orang tua saya bisa bangga dengan diri saya. Bagaimana saya bisa merubah keadaan kehidupan keluarga saya menjadi baik ke depannya. Alhamdulillah para sahabat, dengan keinginan usaha untuk merubah keadaan itu, banyak hal yang saya lalui, yang saya rasakan. Ya, memang sulit para sahabat, tetapi di belakang hari begitu banyak hal yang Allah berikan dalam kehidupan saya yang justru hari ini saya sangat syukuri. Mungkin kalau dulu saya tidak mengalami hal-hal demikian, saya mungkin tidak berpikiran bekerja keras, bagaimana bisa mandiri, ya. Sebagaimana saya sebutkan kemarin, ya, setelah lulus SMA para sahabat, saya bingung saya mau lanjut kerja atau kuliah. Ya, kalau kuliah ekonominya ya seperti itu tadi para sahabat, tidak bisa terpenuhi. Kalau saya bekerja, impian saya terputus pada saat itu. Makanya saya berusaha bagaimana bisa hidup mandiri. Ya, jalannya adalah harus dengan bekerja. Kemudian kalau mau kuliah ya harus dengan membiayai diri sendiri. Alhamdulillah para sahabat, seorang ayah yang mungkin tidak lulus SD, ya, ibu saya hanya lulusan SMA. Alhamdulillah saya bisa menikmati, ya, masa perkuliahan selama 4 tahun, yang itu sangat saya syukuri pada saat itu para sahabat. Nah, ketika hal itu saya dapatkan, saya mencoba bagaimana menggambarkan kebahagiaan itu kepada orang tua saya, bahwasanya apapun yang ada dalam kehidupan kita ini harus disyukuri, kemudian dibarengi dengan usaha kerja keras untuk merubah keadaan. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita para sahabat. Jadi para sahabat semuanya, bagaimanapun kondisi keluarga kita harus syukuri. Ya, kita lihat dari sisi mana yang bisa kita lihat, yang bisa kita nilai, yang bisa kita banggakan para sahabat. Jangan melulu hanya soal ekonomi. Jadi para sahabat, setiap orang punya hak untuk bahagia. Bagaimanapun keadaan kita, kaya, miskin, dan seterusnya, bagaimanapun keadaan kita, semua berpeluang untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Jadi sebenarnya kehidupan kita ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Yang harus kita buat adalah harus terus berusaha, bergerak, ya, jangan berputus asa, melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan sebagaimana yang kita harapkan. Ya, semoga dengan seperti itu Allah akan merubah banyak hal, memberikan banyak nikmat kepada kita.
sehingga sampai kepada kehidupan sebagaimana yang kita harapkan. Orang selalu menggambarkan bahwa kebahagiaan itu dengan banyaknya uang, ya, melimpahnya harta dan sebagainya. Padahal orang yang termiskin di dunia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali uang. Maknanya para sahabat, tidak melulu kebahagiaan itu diukur dari faktor ekonomi. Banyak hal yang bisa kita syukuri yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-ghina ghina al-qulub. Ya, orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Maksudnya apa para sahabat? Apapun yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bentuk nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita terima. Dan semoga dengan kesyukuran itu Allah akan terus tambah nikmatnya kepada kita. Jadi para sahabat, syukurilah, cintailah diri Anda, cintailah keluarga Anda, cintailah kehidupan Anda. Semoga dengan kecintaan kepada semuanya, Anda bergerak untuk memberikan yang terbaik kepada mereka yang Anda cintai. Baik para sahabat, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda tentunya. Salam dari saya, salam kreasi.